Assalamualaikum saudaraku, kita bertemu kembali di Joseph Stories untuk belajar firman Tuhan. Bukan membahas berdasarkan katanya, bukan berdasarkan perasaan-perasaan, bukan berdasarkan mimpi-mimpi, dan juga bukan berdasarkan imajinasi. Di sini kita belajar firman Tuhan berdasarkan apa isi Alkitab. Kita dengarkan Alkitab itu sendiri yang berbicara sesuai doktrin sola scriptura. Saudaraku, kali ini kita akan membahas topik siapakah antikristus itu. Istilah yang sering muncul pada tema tentang eskatologi atau akhir zaman. Karena menurut Yohanes Pembaptis, saat ini kita berada dalam fase akhir zaman. Mari kita baca surat Apostol Yohanes pada 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jelas ya bahwa sekarang dikatakan kita berada pada fase atau waktu yang terakhir atau akhir zaman. Apa itu antikristus? Kata antikristus adalah paduan dua kata Yunani, yaitu anti dan Kristos. Kristos adalah yang diurapi, sedangkan anti bermakna lawan. Jadi antikristus bisa juga bermakna lawan dari Kristus. Kata antikristus ini bisa kita temukan sebanyak 4 kali dalam Alkitab King James Version. Sebenarnya antikristus ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian makna atau pengertian. Yang pertama adalah roh antikristus. Buka Alkitabmu pada 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus dikatakan di sini sebagai roh, dan roh tersebut sekarang sudah berada di dalam dunia ini. Yang kedua adalah manusia, yakni manusia yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dan juga kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi, barang siapa yang menyangkal Yesus, dia adalah antikristus. Di sini lebih jelas digambarkan antikristus itu sebagai manusia, yakni manusia yang menyangkal Kristus. Yang ketiga adalah pribadi atau figur. Antikristus seorang pemimpin yang akan memerintah pada masa 7 tahun atau tribulasi atau masa aninaya. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Hari itu maksudnya adalah rapture, yaitu peristiwa pengangkatan semua orang percaya ke surga bertemu Tuhan di awan.
Dari sini kita mengetahui sebelum manusia yang percaya kepada Kristus diangkat ke surga, akan muncul dahulu pribadi antikristus yang duduk di bait Allah di Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Tuhan. Wow, ngeri juga ya. Roh antikristus sudah di dunia ini. Orang yang menyangkal Yesus pun kita sudah tahu. Selanjutnya, siapakah pribadi antikristus itu? Siapakah dia yang akan muncul itu? Siapakah figurnya? Banyak orang mengatakan yang pertama adalah Hitler, yang kedua adalah Kaisar Nero, yang ketiga adalah Barack Obama, yang keempat adalah Emmanuel Macron, yang kelima adalah Putin, dan yang keenam adalah Elon Musk. Saudaraku, keenam daftar ini hanyalah dugaan dari banyak orang yang selama ini kita ketahui. Kalau saya bertanya sama kalian, menurut kalian siapa kira-kira? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Sehubungan tidak ada petunjuk yang clear dan jelas tentang sosok antikristus yang akan menjadi pemimpin, inilah yang membuat spekulasi dan perdebatan berlangsung terus dari dahulu sampai sekarang. Mari kita fokus lagi, pelototi daftar di atas, dan kita baca Daniel 11 ayat 36 sampai 37. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat 37 dan membandingkannya dengan terjemahan King James Version, maknanya lebih tajam pada Alkitab King James Version. Mari kita baca berikut ini. Daniel 11 ayat 37 King James Version. Neither shall he regard the God of his father, nor the desire of woman, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. Dalam bahasa Indonesia, juga dia tidak akan menghormati Allah nenek moyangnya, juga tidak tertarik pada wanita, juga tidak menghormati Allah manapun, sebab dia akan mengagungkan dirinya sendiri. Perhatikan kalimat di atas, nor the desire of woman, atau ketidaktertarikannya kepada wanita. Dari ayat ini jelas kita melihat bahwa sosok antikristus itu tidak menyukai wanita. Jadi, apakah dia seorang homoseksual? Lihat lagi daftar yang di atas. Cocokkan dengan Daniel 11 ayat 37 dan lihat gambar berikut ini. Tanda apakah yang ada di gambar itu? Lihat gambarnya dan baca lagi Daniel 11 ayat 37. Apakah kalian mengerti maksud saya? Saya tidak menuduh. Saya hanya mengumpulkan puzzle-puzzle agar membentuk gambaran yang jelas untuk kita lihat. Jadi, apakah Obama yang akan menjadi pemimpin itu? Saya tidak tahu, kawan. Saya memang tidak tahu. Yang pasti, antikristus akan datang untuk menghancurkan manusia, sedangkan Kristus datang untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Antikristus akan muncul nanti di Yerusalem dan berkata, "Akulah Tuhan." Dan banyak orang akan menyembah dia, karena nantinya dia juga akan membuat tanda mukjizat, sehingga banyak orang percaya dialah Mesias dan mulai menyembahnya. Oh ya,
Kabar terbaru saya dapatkan, Obama saat ini bekerja dengan Netflix untuk membuat film dokumenter tentang lingkungan. Saya selalu memperhatikan sepak terjangnya walau sudah tidak presiden lagi. Jangan lupa subscribe, oke? Maju terus dalam Kristus. Haleluya.